Pernah nggak sih lo ngerasa, pengen bantu jaga lingkungan tapi bingung mulai dari mana? Nah, ternyata banyak banget anak muda di luar sana yang udah mulai duluan. Bukan cuma bikin gerakan kecil, tapi juga berdampak sampai ke ribuan orang. Nah, kita akan bahas aksi mereka yang bukan cuma keren, tapi juga deket banget sama kehidupan kita sehari-hari. Di episode ketiga ini, kita bakal kenalan sama pahlawan-pahlawan lingkungan yang juga merupakan penerima apresiasi Satu Indonesia Awards. Kita ketemu 3 sosok keren yang nggak nunggu jadi siapa-siapa buat mulai. Mereka langsung turun tangan, langsung nyoba, dan langsung jalan. Pertama, kita menuju ke kota Surabaya, kota besar dengan aktivitas padat, restoran, dan hotel-hotel di mana-mana. Tapi tau nggak, dari semua itu, sampah makanan adalah sampah terbanyak kedua di TPA Surabaya. Di sisi lain, ada ribuan orang yang masih kesulitan makan. Kontras banget kan? Nah, Kevin Gani melihat ini bukan sebagai ironi, tapi peluang untuk membantu sesama. Dia mendirikan Garda Pangan, lembaga penyelamat makanan pertama di Indonesia. Mereka punya sistem yang keren. Sisa makanan dari hotel dan restoran yang masih layak dikonsumsi itu diproses, dikemas ulang, dan disalurkan ke yang membutuhkan. Udah lebih dari 577.000 porsi makanan yang terselamatkan. Nggak cuma itu, mereka juga punya program edukasi tentang food waste awareness buat sekolah-sekolah dan komunitas. Dan saat makanan nggak bisa diselamatkan lagi, mereka olah pakai teknologi biokonversi jadi pakan ternak. Jadi intinya, di tangan Kevin dan Garda Pangan, nggak ada makanan yang benar-benar sia-sia. Gokil nggak? Jadi mungkin langkah-langkah kecil lo hari ini adalah nggak nyisain makanan atau mulai kampanye kecil di rumah. Karena dari situ, siapa tahu lo bisa bangun sistem kayak Garda Pangan someday. Nah, sebelum membahas kisah inspiratif selanjutnya, coba kalian bayangin lagi snorkeling. Lihat terumbu karang warna-warni, ikan kecil lalu lalang, dan air laut yang sebening kaca. Tapi kenyataannya sekarang apa? Banyak wilayah pesisir kita yang terancam. Penangkapan ikan pakai racun, pakai bom, sampai alat yang ngikis dasar laut. Tapi nggak semua tinggal diam. David Hidayat di pesisir selatan Sumatera Barat ngajak masyarakat buat bangkit. Dia bikin program Andespin. Pelatihan pelestarian laut, rehabilitasi karang, sampai pengawasan kawasan konservasi. Tapi David sadar, pelestarian itu nggak bisa egois. Harus ada keseimbangan antara alam dan manusia. Jadi, dia bikin pelatihan usaha ramah lingkungan buat warga sekitar. Mulai dari ekowisata, budidaya rumput laut, sampai dengan kuliner lokal. Efeknya apa? Lingkungan membaik, ekonomi jalan, terumbu karang pulih, dan anak-anak nelayan sekarang bisa sekolah lebih tinggi. Di tangan David dan komunitas Andespin, laut bukan cuma sumber hidup, tapi juga warisan untuk generasi selanjutnya. Oke, berikutnya kita akan tahu caranya mengolah limbah yang ada di sekitar kita. Kayak kulit pisang, sisa sayur, bahkan nasi basi yang udah di tempat sampah. Biasanya kita mikir, sampah organik ini kan gampang busuk, nanti juga terurai sendiri. Tapi kenyataannya apa? Di TPA, sampah organik menghasilkan gas metana yang 25 kali lebih berbahaya dari CO2. Nah, disinilah Arki Gilang Wahab terpanggil. Dia bikin sistem pengolahan limbah organik pakai maggot alias larva black soldier fly. Awalnya cuma 5 gram larva, sekarang bisa ngolah 5 ton sampah organik per hari. Hasil dari proses ini jadi pupuk, jadi pakan ternak, bahkan jadi ladang pendapatan untuk warga sekitar. Lebih dari 5.500 rumah tangga dan puluhan instansi terlibat di ekosistem ini. Arki nggak cuma ngolah sampah, tapi ngajarin orang buat mandiri dan bangun ketahanan pangan dari dapurnya sendiri. Kalau dulu maggot itu jijik, sekarang cerdas. Dan siapa tahu masa depan kota-kota Indonesia bakal jauh lebih bersih berkat makhluk kecil yang dulu kita anggap itu menjijikan. Dari makanan sisa, laut yang terancam, sampai sampah dapur, semua itu tadinya dianggap masalah. Tapi di tangan orang yang tepat, masalah bisa jadi solusi. Jadi, pertanyaannya sekarang, apa yang kita bisa lakukan untuk ikut berkontribusi? Karena seperti yang dibilang di Satu Indonesia Awards, satukan gerak, terus berdampak, jangan cuma jadi penonton. Ayo, kita ikut gerak bareng dengan mengirimkan ide atau program kalian mulai dari 28 Februari sampai 28 Juli 2025. Ayo daftarkan dirimu atau orang hebat di sekitarmu. Dan buat para penerima apresiasi Satu Indonesia Awards akan dapat dana bantuan senilai 65 juta rupiah, pembinaan kegiatan, plus kesempatan buat berkolaborasi di Kampung Berseri Astra atau Desa Sejahtera Astra. Mau info lebih lengkap soal Satu Indonesia Awards ke-16 tahun 2025?
kalian bisa cek di astra.co.id dan media sosial resmi Astra di bawah ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya, di mana kita bakal ngobrolin pejuang di bidang kewirausahaan. Stay tune dan terus jadi bagian dari perubahan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you guys!